Untuk itu kita langsung saja. Pertama, kita lihat situasi di sini. Lihat, coba lihat di bawah, bersih apa enggak? Oke, bersih. Untuk itu, waktu dua kelasnya siapkan. Ingat, berdiri. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa pada Tuhan dan kita percaya masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Pada Ibu Guru beri salam. Selamat pagi, Ibu. Pagi, silakan duduk. Sebelum kita mulai, Ibu mau ngecek kehadirannya. Abed, sudah datang ya. Anissa Putri, Hadir, Bu. Bunga Syahrani, Dini, Hanifah, Tia, Nabila, Nadia Mulia, Hadir, Bu. Naila Sapitri, katanya, Nindi Mawada, Datang, Bu. Nurida Rafa, Hadir, Bu. Rika Amelia, Rona Uri, Sahira, Hadir, Bu. Saskia, Sufina, Jessica. Oke, terima kasih atas kehadirannya dan peluang waktunya untuk Ibu. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, sebelum kita masuk kepada kompetensi inti, Ibu mau bertanya kepada Bunga, materi apa kita kemarin aku sebelum kita lanjut? Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Ya, kita kemarin membahas sistem dinamika demokrasi Pancasila. Sekarang kita akan membahas membangun dinamika demokrasi Pancasila. Di sini ada yang kita mau ketahui kompetensi intinya: menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, kerjasama, toleran, damai dan bertanggung jawab, responsif dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan dalam sekitar negara, kawasan regional, dan kawasan emisional. KI3, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metapolitik berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan keberadaan terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang lain yang memiliki sesuai dengan minat untuk memecahkan masalah. KI4, mengolah, menalar, dan menyaji dan ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif serta mampu menggunakan metode sesuai dengan keilmuan. Sedang kompetensi dasarnya 4.2, menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajarannya memahami upaya membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Yang kedua, mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia. 7. Menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sudah? Lanjut. Nah, perhatikan video pembelajaran yang diikuti. Indonesia. Apabila Indonesia bisa memilih presiden, ya presiden dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu. Indonesia adalah pemilu demokrasi demokrasi. Indonesia sendiri adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Dalam demokrasi, rakyat ikut berperan dalam pemerintahan dan semua kebijakan harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Sistem pemilihan
kita sudah menyaksikan cara pemilihan umum. Jadi kalian memang belum bisa memilih, nanti di usia 17 tahun mungkin sudah tamat ya, baru bisa memilih. Mungkin sudah duduk di bangku kuliah, baru ada pemilihan umum. Ya, materi kita periodisasi demokrasi di Indonesia, dan yang kedua membangun kehidupan demokrasi di Indonesia. Oke. Nah, periodisasi demokrasi di Indonesia yang pertama periodisasi liberal, di mana demokrasi liberal ini merupakan sistem politik yang sudah dianut oleh masyarakat kita, yang dimana ada partai-partai kecil yang sudah bergabung di dalamnya. Itu dimulai terbentuk 17 Agustus 1950. Yang kedua yaitu demokrasi terpimpin, di mana demokrasi terpimpin itu mulai 5 Juli 1959 dan 1965, di mana ini dikelola oleh sebuah pemerintahan dengan sifat autokrasi, di mana ada perkembangan demokrasi dan ada perubahan, masuk dia kepada Pancasila Orde Baru, di mana demokrasi Pancasila Orde Baru di sini masuk dalam melaksanakan Pancasila dalam undang-undang secara murni dan konstituen dalam setiap aspek kehidupan dalam bernegara. Yang keempat, era reformasi. Demokrasi era reformasi adalah dimulai di tahun 1998 yang ditandai dengan kebebasan yang lebih besar bagi dalam menyuarakan pendapat, memilih, dan pemilihan umum termasuk memilih presiden. Lanjut. Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Kehidupan demokratis, pentingnya kehidupan yang demokratis, perilaku yang mendukung tegaknya nilai demokratis. Lanjut. Ya, tadi kita sudah melihat ada dia demokrasi 4, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Orde Baru, dan serta reformasi, dan cara membangun era milenial dalam demokrasi. Jadi kita perlu sekali dalam melakukan ini. Sudah, sebelum kita melanjutkan kepada LKPD, Ibu di sini ada mau buat pertanyaan. Ya, kemarin kita sudah membahas materi kita tentang sistem dan dinamika demokrasi. Ya, Ibu akan tanya satu-satu dari kelompok 1 dan kelompok 2. Dari kelompok 1 sebelah sana sudah. Menurut kalian isi dari pasal 1 ayat 2 itu apa? Coba berdiri. Sebelum kita lanjut ke LKPD, mau bertanya? Ya. Menurut kami, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Oke, bagus. Dan yang kedua saya akan tanyakan sebelum lanjut ke LKPD dari kelompok 2. Sudah? Jelaskan pengertian demokrasi menurut Muhammad Hatta. Ayo Bunga berdiri. Siapa? Anissa pun boleh. Demokrasi menurut Muhammad Hatta terjadinya pergeseran dan pergantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat. Iya, tepuk tangan. Ya. Jadi di sini menurut Muhammad Hatta ini demokrasi itu bergeser dari pergantian raja menjadi kedaulatan rakyat. Artinya tidak selamanya raja bisa bertindak sewenang-wenang. Sudah, dari kelompok 3 tuliskan kriteria menentukan situasi demokrasi. Ayo. Kekuasaan, keadilan, kesejahteraan, peradaban. Oke. Dan yang terakhir, sudah Bunga, tuliskan ciri utama dari sistem demokrasi. Pertama, tegaknya hukum di masyarakat. Yang kedua, diakui HAM oleh setiap anggota masyarakat di suatu negara. Ya, bagus. Oke, berarti kalian sudah memahami materi yang sudah Ibu berikan di minggu yang lalu, dan sekarang kalian sudah lebih paham dan lebih memaknai pelajaran tentang sistem
sistem demokrasi di Indonesia. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Sudah? Sebenarnya yang tadi yang sudah ibu bagi tolong dijawab aja. Waktunya ada 15 menit ya. Ini sudah pembahas menjadi bulan. Jadi jawab ini, sama ini. Sudah ini usah ya. Sudah. Dia mau jawab ini nggak usah, ini ada ya. Iya. Ambilin tadi nak.
Dari demokrasi sendiri memiliki arti landasan dalam mengangkat sistem pemerintahan negara yang berproses ke arah yang lebih baik. Dan demokrasi juga memiliki arti lain, yaitu bentuk pemerintahan di mana semua masyarakat memiliki hak bersama untuk pengambilan suara atas keputusan yang dapat mengubah kehidupan hidup mereka dan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui perwakilan. Pada hakikatnya, sebuah negara yang dibilang negara demokrasi jika terdapat beberapa hal berikut. Oke, dan maksudnya? Satu, kebersamaan kedudukan di muka hukum. Dua, partisipasi dalam membuat kebijakan. Tiga, distribusi pendapatan yang adil. Empat, kebebasan yang bertanggung jawab. Oke. Sekian dari Fosun. Oke. Terima kasih buat anak-anak ibu. Artinya kalian selama video pembelajaran dan pelajaran yang sebelumnya kalian sudah memahami materinya dan kalian dapat mempresentasikan jawaban-jawaban yang telah kalian setarakan, kalian buat di kertas lembar jawaban. Terima kasih atas jawaban yang telah kalian berikan dan semakin ditingkatkan pelajaran. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, apa ada yang mau bertanya? Oke, silakan Nak. Mengapa demokrasi sangat penting bagi rakyat Indonesia? Oke, demokrasi sangat penting bagi rakyat Indonesia karena demokrasi merupakan pilihan yang terbaik yang dapat mengakomodasikan beragam cara untuk menyampaikan suaranya. Sudah? Ada lagi? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan Bunga. Apa saja yang perlu dikembangkan perilaku demokrasi dalam kehidupan sehari-hari? Yang perlu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu menjunjung tinggi persamaan. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, membudayakan sikap bijak dan adil. Yang keempat, membiasakan musyawarah dan mufakat. Yang kelima, mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Arti yang pertama Ibu jelaskan bahwa menjunjung tinggi persamaan. Jangan kita di dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah, di masyarakat, di lingkungan mana saja pun jangan ada pembedaan. Tetaplah kita satu seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi tetap satu. Inilah masyarakat yang demokrasi. Jangan berdemokrasi untuk membuat anarkis, tapi buatlah demokrasi untuk menjunjung persamaan di hadapan hukum dan masyarakat. Oke, ada lagi mau bertanya? Silakan Nak. Bagaimana penerapan budaya demokrasi di lingkungan sekolah dapat terwujud? Oke, budaya demokrasi dapat terwujud di dalam lingkungan sekolah dengan tidak membedakan teman, tidak membedakan satu dengan yang lain. Kalau kita sudah senang dan nyaman satu teman, jangan teman lain ditinggalkan. Tapi tetaplah teman itu kita sama-sama. Karena apa? Kita di sekolah ini sama. Dari kelas 1 sampai kelas 3 kita tetap duduk bersama dari pagi hingga siang hari. Jadi jangan ada pembedaan. Tetap kita hargai pendapat teman kita. Jangan mengejek, jangan mencaci, jangan kita menghina dia sekalipun kita ada perbedaan. Oke, ada lagi pertanyaan? Apa makna memahami sikap mengutamakan persatuan? Maknanya di sini tanpa pamrih. Artinya makna dari persatuan ini kita mampu berbuat tanpa pamrih, tanpa meminta uang sesen pun dari orang yang telah membantu kita. Kalau memang kita ikhlas membantu dia, terimalah dengan apa adanya. Kita sebagai manusia yang demokrasi, manusia yang siap tampil, manusia yang sudah memahami arti demokrasi, bahwa demokrasi itu dari rakyat pada rakyat untuk rakyat. Tapi bisa kita buat kesimpulan bahwa demokrasi adalah hati yang berbicara, bukan otot atau kekuatan. Sudah Nak? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, tadi kita awali dengan berdoa dan sebelum kita pulang kita akhiri dengan berdoa. Silakan Bunga. Berdiri. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kepada berdoa
Pada Ibu Guru beri salam. Selamat siang, Bu. Ya, hati-hati di jalan. Terima kasih atas partisipasinya dan tetap semangat dalam belajarnya. Demikian presentasi pertemuan kedua ini telah saya laksanakan. Sekian dan terima kasih.